البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pembahasan yang lalu kita telah sampai pada poin yang ke-158. Berhubungan dengan apa? Indahnya al-kasya. Tapi berhubungan dengan apakah syaitan mampu untuk menyerupai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan jelas seorang muslim harus yakin dalam menjawab bahwasanya tidak akan mungkin bisa syaitan menyerupai Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun dalam mimpi. Karena mimpi akhwanillah terbagi menjadi 3. Nah, mimpi yang itu dari Allah Subhanahu wa taala. Mimpi yang seperti inilah yang merupakan juz'un minan nubuwah, merupakan bagian dari cabang-cabang kenabian. Kenapa? Karena di antara metode tersampainya wahyu kepada para rasul adalah melalui mimpi. Dan mimpi-mimpi seperti ini yang bisa ditafsirkan, bisa ditakwilkan. Nah, walaupun kalau bagi selain para anbiya wa rasul tidak bisa dibangun hukum, hanya sebagai mubasyirat, sebagai kabar gembira. Kemudian yang kedua, mimpi yang dari syaitan. Dia mengganggu seseorang di dalam tidurnya. Mimpi yang seperti ini akhwanillah biasanya menimbulkan apa? Menimbulkan ketakutan, menimbulkan gelisah. Tayyib. Maka seorang ketika mendapati mimpi yang menakutkan seperti ini gelisah, dia dibimbingkan untuk meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, kemudian tidak diperbolehkan menceritakan hal tersebut kepada orang lain. Dan yang ketiga, mimpi yang diakibatkan karena pikiran-pikiran orang itu sendiri sebelum tidur. Sebelum tidur dia berpikir kepengin beli es krim. Mimpi makan es krim misalnya. Baik. Karena ada pikiran yang dia angan-angankan sebelum tidur. Baik. Nah, syaitan akhwanillah ketika mendatangi seseorang, menimbulkan mimpi pada seseorang, tidak akan mungkin mampu menyerupai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana nas dalam hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu, "Man ra'ani fil manami fasayarani fil yaqdah, aw laka'annama ra'ani fil yaqdah. La yatamathalu asy-syaitanu bi." Syaitan tidak akan mungkin menyerupaiku. Yang sebelum pembahasan ini telah kita ketahui bahwasanya syaitan dari kalangan jin bisa berubah-ubah bentuk. Berubah-ubah bentuk sebagaimana telah kita lewati. Terkadang menyerupai Bani Adam dalam bentuk ular ataupun anjing. Terutama hewan-hewan yang berwarna hitam. Sekarang kita masuk pada poin yang ke-159. Halil jinnu mukallafun. Apakah para jin itu mukallaf? Maksud mukallaf yaitu apakah mereka ini dibebani dengan beban-beban syariat yang berupa perintah dan larangan.
dan kewajiban untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka jawabannya jelas, yaitu na'am. Iya. Para jin juga mukallaf. Mereka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sama sebagaimana manusia diperintahkan, yaitu untuk mentauhidkan Allah. Wa dalilu qauluhu ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Perhatikan ayat ini yang sering terngiang di telinga kita. Sering diucapkan para khatib-khatib di mimbar-mimbar mereka. Tapi bersama dengan itu kita juga sering lalai dari ayat itu. Allah katakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Perhatikan konteks ayat ini yang menunjukkan hasab. Menunjukkan hasab, nafi yang kemudian diiringi dengan istitsna. Ini adalah sekuat-kuat konteks pengkhususan dalam ilmu bahasa Arab. Menunjukkan apa? Bahwasanya betul-betul kita semua ini kalangan manusia, demikian pula para jin tidaklah diciptakan untuk perkara lain, tapi memang semata-mata diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk yang lain. Jadi ini tujuan utama dan hikmah terbesar kita diciptakan di dunia ini, alhamdulillah. Demikian pula para jin. Untuk beribadah kepada Allah. Dan perhatikan kata liya'budun. Di situ nunnya dikasrah, liya'buduni. Yang pada asalnya ada ya mutakallim, yaitu liya'buduni. Maksudnya agar mereka semua, yaitu para jin dan manusia, beribadah kepadamu. Yaitu hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang inilah tauhid. Oleh karena itu Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah taala dalam Salatul Usul mengatakan, liya'budun ay yuwahhidun, yaitu agar mereka mentauhidkan aku. Bukan yang menjadi tujuan ikhwani fillah agar yang penting kita beribadah kepada Allah walaupun beribadah kepada selain Allah. Yang penting ada peribadatan kepada Allah. Tidak, tapi harus peribadatan itu ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan ditinggalkan peribadatan yang lainnya kepada berhala, matahari, jin-jin dan seterusnya. Ini poin penting yang harus kita pahami. Berarti inti kita diciptakan, demikian pula para jin diciptakan agar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Allah Subhanahu wa taala tegaskan seperti ini, jelas ikhwanifillah menunjukkan bahwasanya jin juga seperti kita, mereka dituntut untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan juga dalam ayat ini ikhwanifillah dikedepankannya jin dalam penyebutan wa ma khalaqtul jinna wal insa. Ini isyarat bahwasanya jin diciptakan lebih awal. Jin diciptakan lebih awal daripada penciptaan manusia, sebagaimana telah kita lewati pada pembahasan yang lalu. Dalilnya apa? Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Baik, setelah menjelaskan penciptaan manusia, walaqad khalaqnal insana min salsalin min hama'im masnun. Kemudian dan para jin kami ciptakan sebelum itu. Ciptakan sebelum penciptaan manusia.
Jadi mereka juga mukallaf sebagaimana kita mukallaf. Yang tentunya afanillah, ketika kita mengetahui hal ini, maka wujudkan hikmah yang kita diciptakan untuknya, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Jadikan apa-apa yang Allah berikan ini hanya sebagai sarana. Sebagai sarana untuk mewujudkan ibadah. Karena tidak akan mungkin kita mewujudkan ibadah tersebut tanpa juga menempuh sebab-sebab untuk kita bisa hidup, mencari nafkah untuk diri kita, kemudian anak dan istri kita. Tapi jadikan itu semua hanyalah sebagai sarana agar tercapai tujuan utama, yaitu ibadah. Sehingga kalau seorang muslim bisa memenuhi hal ini, afanillah, maka sungguh semuanya bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Punya cita-cita misalnya untuk melengkapkan keislamannya dengan berhaji. Ini juga langkah-langkah yang Anda tempuh untuk mewujudkan cita-cita itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya. Kemudian hal minal jinni rusul. Poin yang ke-160, apakah di antara para jin itu ada rasul-rasul? Al-jawab la, walakinna minhum nudhurun. Tidak, akan tetapi ada di antara mereka itu pemberi peringatan. Rasul jamak dari rasul, dan nudhur jamak dari apa? Nadhir, ya, pemberi peringatan. Wa dalilu qauluhu ta'ala wa laqad arsalna Nuhan wa Ibrahim wa ja'alna fi dzurriyyatihim an-nubuwwata wal kitab faminhum muhtadi wa katsirun minhum fasiqun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh telah kami utus Nuh dan Ibrahim, dan kami jadikan pada keturunan keduanya kenabian, dan diturunkan kepada keturunan keduanya itu Alkitab. Perhatikan sisi pendalilannya, ikhwanillah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan rasul yang pertama, walaqad arsalna Nuhan wa Ibrahim wa ja'alna fi dzurriyyatihim an-nubuwah. Kami jadikan pada keturunan keduanya nubuwah, menunjukkan bahwasanya nubuwah itu, kenabian dan kerasulan, itu ada pada umat manusia. Itu keturunan Nabiullah Nuh dan Ibrahim. Adapun para jin tidak. Faminhum muhtadi wa katsirun minhum fasiqun. Maka di antara mereka, di antara manusia, ya, keturunan dari Nabiullah Nuh, nah seterusnya sampai kita, alhamdulillah, ada yang mendapatkan hidayah, dan kebanyakan mereka itu fasik. Ini berita dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ternyata kebanyakan manusia mereka bukan orang-orang yang mendapatkan hidayah. Kebanyakan mereka berada di atas kefasikan, dan yang namanya fasik, yaitu al-khuruj an ta'atillah, yaitu keluar dari ketaatan kepada Allah. Ini yang dinamakan kefasikan. Sehingga tatkala seorang mendapatkan hidayah untuk berislam, mendapatkan hidayah untuk tunduk terhadap sunnah, mendapatkan hidayah untuk hadirnya condong pada ibadah, maka sungguh ini merupakan keberuntungan. Berarti Allah Subhanahu wa taala pilih dia dari sekian manusia yang banyak yang mereka di atas kefasikan. Maka banyak-banyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguh ini adalah
sesuatu yang tidak bisa dinilai dengan harta benda duniawi. Nah, tidak bisa dinilai. Kalaulah ada orang meminta hidayah ini akhwanillah, dan dia menawarkan dengan harga yang paling tinggi yang ada di dunia, tentunya orang yang berakal tidak akan mampu melepasnya, tidak akan mau untuk menukar hidayah tersebut dengan semua apa yang ada di muka bumi. Apalagi kalau kemudian cuman dengan sekelumit perkara dunia, hanya demi beberapa rupiah, seorang kemudian meninggalkan jalan hidayah. Ini tentunya kerugian yang sangat nyata. Nah, Allah Subhanahu wa taala cela yang seperti ini. Atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Apakah kalian akan mengganti sesuatu yang bagus dengan sesuatu yang rendahan? Tentunya orang yang berakal tidak mau untuk mengganti. Taib. Jadi diingat-ingat sisi pendalilan dari ayat. Wa ja'alna fi dzurriyyatihi an-nubuwwata wal kitab. Kemudian dalil kedua, wa qauluhu ta'ala, wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim min ahlil qura. Dan tidaklah kami utus sebelummu kecuali rijal, yaitu kecuali para lelaki. Nah, yaitu para lelaki, para manusia yang kami wahyukan kepada mereka dari ahlil qura, dari penduduk-penduduk suatu negeri, menunjukkan bahwasanya para rasul ikhwanifillah bukan dari orang-orang badui, ya, orang-orang yang tidak punya adab, orang-orang yang hidupnya keras di padang, ya, di padang bebas. Tapi mereka adalah ahlul qura, orang-orang yang memang berada di satu negeri, di satu perkampungan atau tempat yang menetap di situ, dan memiliki adab dan akhlak bagus. Syahidnya di sini, wa ma arsalna min qablika illa rijalan, menunjukkan bahwasanya para rasul itu hanya dari kalangan manusia. Maksudnya rasul dari mukallaf, dari 6 jenis jin dan manusia. Adapun para malaikat ini bukan pembahasan kita. Jelas Allah Subhanahu wa taala menjadikan para malaikat sebagai utusan-utusannya. Cuman bukan itu yang dimaksud. Wa qauluhu ta'ala, wa in sarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallau ila qaumihim munzirin. Dan tatkala kami arahkan kepadamu sekelompok dari kalangan jin untuk mereka mendengarkan bacaan Al-Quran Karim. Jadi para jin mendengarkan bacaan Al-Quran Nabi SAW. Bahkan telah kita lewati dalam pembahasan yang lalu, Nabi SAW pernah memberikan waktu khusus dan memenuhi permintaan para jin untuk mendakwai mereka. Sampai-sampai para sahabat radhiyallahu alaihim di malam itu tidur dalam keadaan penuh kegelisahan. Dan malam yang paling buruk yang mereka jalani saat itu, dalam artian penuh kegelisahan. Karena apa? Bingung, kok Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak ada. Dikira diculik, atau yang lainnya. Namun tiba-tiba di pagi harinya Rasul sallallahu alaihi wasallam muncul dan menjelaskan bahwasanya malam itu beliau memenuhi permintaan undangan dari para jin. Nah, di sini juga Allah Subhanahu wa taala kabarkan
bahwasanya ada para jin yang mendengarkan bacaan Al-Quran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itulah ilmu. Mereka menuntut ilmu di sisi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan seutama-utama ilmu Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah, kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebaik-baik kalian yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Ini dasar dari semua ilmu. Falamma hadaruhu qalu ansitu. Maka tatkala mereka telah hadir, ya mereka mengatakan ansitu. Maksudnya apa? Mereka satu sama lain mengatakan kepada teman-temannya, menunjukkan yang hadir itu tidak sedikit. Ansitu, karena syarat untuk seorang mendapatkan faedah ilmu adalah insat. Al-insat, yaitu diam, mendengarkan dengan seksama. Ini makna insat. Bukan diam tidur mendengkur, tapi diam mendengar dengan seksama. Baik. Siapa yang hafal perkataan Imam Ibn al-Mubarak rahimahullah ta'ala tentang urut-urutan dalam menuntut ilmu? Indak ya Wahyu. Please. Baik. Qala Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullah ta'ala, awal al-ilmi an-niyyah, thumma al-istima', thumma al-fahm, thumma al-hifdh, thumma al-amal, thumma an-nashr. Awal dari ilmu adalah niat, kemudian mendengarkan. Setelah berniat mendengarkan, nah, kemudian apa? Kemudian memahami. Mendengar, memahami apa? Tidak ada dalam urutan ilmu itu melihat. Ya harus melihat orangnya. Taib, melihat yang mengisi sehingga butuh disorting, butuh kamera video. Tidak. Ini betul di para salaf. Awalul ilmi an-niyyah, thumma al-istima'. Awal dari ilmu adalah niat, kemudian mendengarkan, kemudian memahami, menghafal, mengamalkan, dan menyebarkan. Ini metode para salaf. Oleh karena itulah Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala, ketika orang-orang ingin untuk menyebarkan ilmu dengan apa? Dengan video-video, atau menginginkan untuk melihat penampilan beliau di layar kaca atau yang lainnya, beliau mengatakan apa yang mereka inginkan. Yang mereka inginkan ilmu cukup dengan mendengarkan penjelasan-penjelasan. Karena memang ikhwanillah, ilmu itu dengan mendengar, istima', bukan dengan menikmati pandangan. Taib, apalagi para nisa, para wanita, akhwat wal ummahat. Nah, jelas ya, mereka yang dibutuhkan adalah mendengarkan. Sejak dulu ya wanita, para wanita mengambil ilmu juga dari para ulama. Taib, dari para ulama, dari para laki-laki. Cuma tidak butuh mereka melihat. Tidak butuh mereka melihat. Karena yang dibutuhkan dalam ilmu adalah istima', mendengarkan. Yang hal ini kemudian banyak diselisihi. Padahal para salaf telah menegaskan, kalau yang diinginkan ilmu, ini caranya. Cukup 6 metode ini. Niat yang benar, mendengarkan seksama, pahami dengan benar, hafalkan, amalkan, dan sebarkan. Siapa menempuh 6 poin ini, maka dia akan mendapatkan rezeki yang luar biasa, ilmu yang bermanfaat. Lihat, para jin saja ikhwanillah paham ini. Para jin paham ini. Mereka menyeru kepada kaumnya, ansitu, diam, dengarkan dengan seksama. Tapi bukan untuk lihat. Lihat Nabi SAW kayak apa. Tapi ansitu, diam, dengan seksama.
Falamma qudiya wallau ila qaumihim mundzirin. Maka tatkala telah selesai pengajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an kepada mereka, wallau ila qaumihim mundzirin, maka mereka pun pulang balik kepada kaumnya sebagai pemberi peringatan. Subhanallah. Inilah ilmu yang berbarokah. Duduk menuntut ilmu walaupun sebentar, alhamdulillah. Nah, niatan mereka datang sudah benar. Allah Subhanahu wa taala arahkan mereka untuk bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka dengarkan dengan seksama. Setelah mendapatkannya, mereka pulang kepada kaumnya sebagai pemberi peringatan, sebagai dai-dai di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah. Nah, mereka tidak meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tolong kasih ijazah untuk bisa kembali kepada kaum, minta rekomendasi dan seterusnya. Karena hakikat ilmu ikhwanifillah, apa yang tertancap di dalam hati, yang diamalkan dan kemudian dia sebarkan. Nah, syahidnya di sini, wallau ila qaumihim mundzirin. Mereka kembali kepada kaumnya sebagai pemberi peringatan. Jadi di kalangan para jin itu yang ada adalah an-nuzur atau nadhir atau mundzir, sama-samanya, yaitu pemberi peringatan. Tidak ada rasul dari kalangan para jin, tapi rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menyampaikan risalah dari kalangan manusia. Dan para rasul ditutup dengan diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diutus untuk sekalian jin dan manusia. Makanya para jin mengambil ilmu, mengambil agama ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi syariat mereka sama. Syariat mereka sama dengan syariat kita, alhamdulillah, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan ibadah-ibadah juga. Hanya ada beberapa perbedaan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Misalnya seperti masalah makanan. Makanannya berbeda. Karena para jin, Allah Subhanahu wa taala tetapkan makanan mereka apa? Tulang dan kotoran. Tulang untuk para jinnya dan kotoran untuk hewan-hewan dari kalangan jin. Baik. Adapun dari syariat salat, puasa, dan yang lainnya, alhamdulillah, tidak ada dalil yang menunjukkan mereka punya kekhususan dari manusia, sama. Karena mereka juga umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga syariatnya sama. Dan mereka berpecah belah juga sama. Maka sampai dalam sebagian riwayat, alhamdulillah, Tayyib, seingat saya Imam Syu'bah ketika suatu ketika berdialog dengan jin, ditanya, siapa di antara kalian itu kelompok yang paling parah? Dia jawab adalah Rafidhah. Bahkan dari kalangan jin, firqah yang paling buruk, paling menimbulkan kerusakan, Rafidhah, sebagaimana firqah itu di kalangan manusia itu sangat parah kerusakannya. Baik, ini dua poin diingat-ingat. Nasallallahu azza wa jalla at-taufiq was-sadad walhamdulillahi rabbil alamin.